Kejadian ini saya sampai merinding. Kejadian ini benar-benar terjadi. Seminggu tidak lama, rezeki langsung datang. Dan Anda tahu, dalam waktu 1 bulan saya bisa membuat rumah. Cash tanpa hutang. 80 juta, itu rezeki dari mana-mana datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah stay di channel Kang Ading. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya, cara mengatur gaji. Saya akan berbagi pengalaman saja ini ya. Saya akan berbagi pengalaman saja, cara mengatur gaji dengan bahasa yang sesimpel mungkin, yang mudah dimengerti, tanpa bahasa-bahasa seperti ahli ekonomi ya. Saya akan menjelaskan sesuai pengalaman saya. Di umur 25 tahun, jujur saya ini pengalaman saya. Di umur 25 tahun, saya sudah punya kontrakan walaupun cuma 2 pintu. Tapi bayangkan, di umur 25 tahun, saya sudah punya. Di umur 20 tahun, awalnya di umur 20 tahun dulu, saya sudah mempersiapkan formula ini dan saya praktekkan. 5 tahun kemudian saya berhasil mempunyai rumah. Mempunyai rumah, tapi karena saya berpikir keras lagi akhirnya, dan rumah itu kebetulan belum saya tempati karena saya merantau, saya berpikir keras lagi dan akhirnya rumah itu jadi kontrakan. Gimana cara saya mendapatkan itu semua di umur 25 tahun? Jadi awalnya saya itu kerja di luar negeri, tepatnya di Brunei Darussalam. Saya masih ingat dulu 10 atau 12 tahun yang lalu gaji saya itu cuman 2.700.000 kalau tidak salah. Sekitar 2.700.000. Besarnya dalam 3 juta, itu dulu 12 tahun yang lalu. Tapi saya bisa membangun rumah waktu itu dengan biaya 80 juta. Dengan biaya 80 juta dulu. 12 tahun yang lalu ya. Gimana saya bisa menerapkan itu semua? Konsep saya akan jelaskan di sini, saya akan berbagi pengalaman ya. Yang pertama, kalau kalian inginkan sesuatu, misalkan saya ingin punya rumah, tanamkan di kepala kalian, pasti kalian bisa. Saya ingin beli motor, tanamkan di otak kalian, kalian pasti bisa beli. Saya ingin kawin tahun depan, bulan depan, tanamkan di otak kalian, kalian pasti bisa. Saya ingin punya usaha, tanamkan di otak kalian. Karena apa? Alam bawah sadar Anda akan merekam terus-menerus kalau sudah tertanam di otak Anda. Itu yang pertama. Kuatkan dulu niat Anda. Di umur 20 tahun saya masih labil ya. Keuangan saya masih labil. Tapi saya berpikir keras. Dan yang pertama saya lakukan yaitu menentukan tujuan saya. Kebetulan dengan gaji dulu, saya dengan gaji 2.700.000, belum kirim ke orang tua, belum untuk biaya yang lain-lain, paling sisa sebulan itu, sisa-sisa sebulan itu dalam 500, atau ya paling besar itu 500.000. Bayangin untuk punya rumah seharga 80 juta, itu sangat sulit. Sangat sulit. Dan saya tidak bisa nyimpan setiap bulan 500.000 sampai jadi 80 juta, tidak bisa. Karena pas setiap ada kejadian apa-apa, kita tidak pernah tahu, seperti orang tua sakit atau kita sendiri sakit, kita tidak pernah tahu. Akhirnya saya menerapkan konsep ini ya. Yang pertama, tentukan tujuan Anda. Yang kedua, financial check up. Ini penting, financial check up. Setelah tadi menentukan tujuan, misalkan saya ingin punya rumah. Yang kedua, financial check up. Financial check up itu apa? Memeriksakan keuangan kita. Kita harus rajin memeriksa keuangan kita.
Misalkan pemasukan saya ini 3 juta, 4 juta, 5 juta. Pengeluaran saya ini perharinya berapa? Kebutuhan saya ini apa saja? Cicilan saya ini apa saja? Anak, istri, pokoknya semua harus diperhitungkan ya. Harus diperhitungkan. Setelah di check up, diperiksa, kita akan punya kesimpulan. Wah, gaji saya ini misalkan tidak cukup, atau gaji saya ini pas-pasan. Kesimpulannya seperti itu. Nah, setelah dapat kesimpulan, cari obatnya. Tadi setelah diperiksa, kesimpulannya penyakitnya apa, cari obatnya. Misalkan gaji saya ini pas-pasan, cari obatnya. Cari obatnya misalkan, biar irit sedikit, yang tadinya merokok bukan tidak merokok ya. Yang tadinya misalkan merokok, wah harga rokok ini sebungkus misalkan 20.000, ganti dengannya 15.000. Berarti kan save 5.000. Atau yang tadinya 2 bungkus jadi sebungkus sehari. Kan? Jadi ada space untuk mengurangi biaya gitu kan. Yang kedua, misalkan yang tadinya sering makan di luar, di restoran, sering jalan-jalan, kurangi sedikit. Bukan tidak boleh, kurangi sedikit. Agar apa? Agar tujuan kita bisa tercapai. Seperti itu. Yang ketiga, siapkan proteksi diri atau dana darurat. Ini penting ya. Setelah tadi memeriksa keuangan kita, yang ketiga, siapkan dana darurat. Dana darurat ini harus ada 10 kali lipat dari pengeluaran kita sehari-hari. Itu dana darurat ya. Seperti untuk jaga-jaga untuk kita sakit, atau jaga-jaga untuk apalah. Pokoknya itu dana darurat penting. Jadi nantinya tidak merusak ekosistem yang sudah kita buat di atas ya, yang tadi. Setelah di-check up, dicarikan obatnya, itu tidak akan terganggu sama keadaan darurat nanti, karena kita punya dana darurat gitu kan. Yang ketiga, yang keempat ya. Ini yang paling penting ini yang paling penting, yaitu investasi. Wah, saya tidak bisa, saya tidak ngerti investasi. Seperti kalau investasi di tanah mahal, investasi di bank saya tidak paham, seperti reksadana kah saham, saya tidak paham. Investasi sesuai keahlian kita. Dulu di saat saya umur 20 tahun, saya tidak mengerti yang namanya investasi. Saya sama sekali tidak mengerti. Tapi ada satu teman saya mengatakan, kamu harus investasi kalau kamu ingin maju, ingin sukses. Terus saya bilang, saya tidak mengerti soal investasi. Agama sudah mengajarkan cara kita berinvestasi. Cuman satu investasi yang paling bagus, apa? Sedekah. Investasi dunia, investasi akhirat. Karena saya orang bodoh, saya tidak mengerti apa itu reksadana, apa itu saham, apa itu apa. Saya tidak mengerti, akhirnya saya investasi di bidang sedekah. Saya selalu bersedekah dan selalu bersedekah. Ini bukan niat saya sombong ya. Yang pertama, saya selalu bersedekah itu kepada orang tua saya. Itu yang pertama. Sebelum ke tetangga, sebelum ke saudara, sebelum ke adik, pokoknya sebelum ke orang lain, saya pertama sedekah ke orang tua. Kejadian ini saya sampai merinding. Kejadian ini benar-benar terjadi. Waktu itu saya di-cancel kontrak. Kontrak kerja saya di-cancel di sini di Brunei. Saya pulang ke Indonesia dengan membawa uang 15 juta kalau tidak salah itu hari. 15 juta. Si uang 15 juta itu belum saya pakai, datang ke rumah orang tua saya sakit. Orang tua saya sakit. Saya berobat ke sana ke sini sampai duit itu habis. Betul-betul habis. Tapi saya tidak merasa, wah saya kerja 2 tahun duit saya habis. Wah saya kerja lama di luar negeri duit saya habis. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Karena saya ingat ucapan teman saya. Sedekah adalah investasi. Investasi kita di akhirat, investasi kita di dunia. Akhirnya saya
terus mencari dana untuk keperluan orang tua saya sakit. Saya masih ingat dulu, dalam waktu 2 minggu, saya menghabiskan sekitar 15-17 juta orang tua saya sakit. Tapi ajaibnya, setelah orang tua saya sakit, seminggu setelah orang tua saya sakit, rezeki datang dari sana, dari sini. Wah, betul-betul datang banyak sekali. Dan Anda tahu, seminggu setelah orang tua saya sakit, saya bisa membuat rumah. Bayangkan, yang tadinya uang habis tidak tersisa. Sampai saya pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Setelah begitu orang tua saya sembuh, seminggu tidak lama, rezeki langsung datang. Dan Anda tahu, dalam waktu 1 bulan saya bisa membuat rumah. Cash tanpa hutang. 80 juta, itu rezeki dari mana-mana datang. Ini yang dinamakan konsep brilian, smart. Pertama, tentukan tujuan Anda. Yang kedua, periksakan keuangan Anda. Yang ketiga, siapkan dana darurat. Dan yang paling penting, investasi di bidang sedekah. Dan sampai saat ini, saya terus melakukan itu. Sampai saat ini. Dan tepat di usia saya yang ke 32 tahun, 33 tahun, saya meneruskan rumah saya. Dan alhamdulillah sekarang, walaupun rumahnya kecil, walaupun tidak besar, walaupun gaji saya kecil, saya bisa punya rumah, punya kontrakan 2, walaupun kecil cuma 2 pintu. Saya tidak punya hutang. Karena apa? Konsep saya cuma satu, sedekah sama orang tua. Jadi untuk teman-teman yang lain, jangan pernah bosan untuk sedekah sama orang tua. Karena apa? Anda dilahirkan dari kecil, Anda diurus, Anda dibiayai sekolah. Kalau mau dihitung dari mulai Anda lahir, dari mulai Anda teriak, dari mulai Anda bisa bernapas sampai sekarang, berapa biaya yang sudah dikeluarkan orang tua Anda? Belum kasih sayang. Belum kelelahan orang tua kita mengurus kita. Maka, sedekah yang pertama, sedekah sama orang tua. Saya jamin, tidak akan waktu lama Anda akan sukses. Itu kuncinya. Oke? Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.